Biar seger. Lip, udah ngapa semelip, gue udah tua. Masuk enak banget ngeliatin orang tua kayak begini. Kesian dong sama bapak lu. Masa gue jadi nyuapin lu? Ya, Kan gue udah tua. ya udah kalau babi kagak ikhlas ini. Ya udah nggak apa-apa. Begitu aja ngambek, bisa aja ngambek doang lo. Orang tua udah tua juga, adat jangan digedein. Duit banyakin. Mangap. Siapa sih lagi tuh? Mana dia, siapa ya? Lah, katanya suruh mangap, malah ngeliatin handphone bagaimana sih? Maaf. Baba maaf. Gue ilah tuh belepotan kan. Ya tiba segitu doang cerewet banget. Kenapa telepon ada apaan? Ada berita apaan? Gue nunggu kabar si Lilis, bagaimana sih Didi kabarnya? Kenapa kok Didi? Wah, babak belur dihajar tuh. Wah, preman apa katanya? Ditusuk lagian. Ilang ngeri banget darahnya pengalir kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kejadiannya? Maksudnya dia nolongin si Inaya. Tapi sama preman-preman tuh ribut ceritanya besar-besaran. Makanya babak belur. Nolongin kenapa? Kan dia mau dijambret, jadi nggak sampai ke jambret, keburu keturungan begitu. Astagfirullahaladzim. Terus Inaya gak apa-apa tuh, Be? Ya Inaya sih kayaknya ya nggak tahu dah apa jadi bahaya apa kagak, tapi kayaknya enggak tuh. Oh, kalau Didi doang berarti yang tusuk ya? Cuma Didi doang tusuk. Untung Inaya ada si Didi. Tapi gue lebih khawatir sama si Lilis kayaknya tuh. Apa hubungannya sama Lilis sih? Orang Inaya sama kok Didi tiba-tiba ke Lilis lagi. Ya udah gue maaf, mungkin gue salah ngomong kali. Tiba gitu aja lu air muka ditekuk. Gatel. Nih, lu makan nih. Lagi sakit nggak boleh. Lagi sakit makanannya punya orang sakit, bukan punya orang yang sehat. Gua lupa. Namanya orang lupa kagak inget. Terus tidur. Ngantuk. Terus bobo anakku sayang. Sana. Coba si Alip. Kalau gue dirasain kawin sama si Lilis. Nah, si Alip bisa kawin sama Natasha. Beres kan tuh urusan, nggak bebelit-belit. Aduh, mana sih Bang Ijon? Lama banget jemputnya. Jam berapa nih? Admin kantor ngapain chat gue? Kita rekap invoice acara villa kemarin belum dikasih ya? Kita butuh sekarang buat masukin laporan. Hah, aduh. Mana ya? Aduh, aku bisa lupa sih. Aduh, ayo dong Git, inget. Gue taruh mana ya? Oke Mbak, nanti saya kirim ya semua invoice-nya setelah saya pulang dari Yogi. Oke. Gua cariin lu di sini. Gue lagi mau ngurusin invoice nih. Udah sih gua aja yang ngurusin voice-nya, ntar gua kasih ke lu ya. Serius, beneran ya lo yang urus? Soalnya admin kantor tuh bawel banget. Sebelum lo ngasih ini pasti lo bakal dibawelin. Ya, bawel kayak lu. Ntar gue yang ngurus, lu tenang aja. Itu sih, belin banget tuh cowok. Aduh, gue belum kasih ke admin lagi. Harusnya tuh si Saga yang ngurus dan kasihin. Ini pasti nih Saga belum kelar. Duh, gue bilang aja lah Saga yang urus. Invoice-nya yang urus Saga. Lo coba tanya deh. Aduh, apalagi sih ini admin bawel banget. Hah? Kamu aja yang hubungi dia ya. Ditunggu sekarang. Thanks. Hah? Harus gue gitu yang hubungin Saga? Harus banget sih.
Ngapain nelfon gua? Jangan gua lagi di muka. Halo. Halo. Gak, lu gimana sih? Ini pasti invoice kemarin lu belum kasih ke admin ya? Invoice apa? Gak, lu gimana sih? Katanya lu semua yang ngurus. Ini orang admin tuh udah ngubungin gua terus, tau gak? Tau gitu gua sendiri deh yang ngerjain. Ya lagi, itu masalah sepele kayak gitu doang. Lu sampai bawain gua kayak gini? Ntar gua kasih di kantor. Ribet banget sih lo Git ah. Saga, gak. Mana invoice-nya? Kan gue udah kasih ke admin. Gak lama sih. Lu kali yang rese. Katanya kalau lu yang ngerjain bakal beres semuanya. Taunya lelet-lelet juga. Tau gitu gua aja semua yang ngerjain. Kan udah kelar. Tuh cewek kenapa sih? Stres atau apa ya? Berantem kali sama pacarnya. Heran gua. Saga, itu kita kenapa? Udah nggak jelas. Yaudah, ke ruangan gue ya. Ada suatu hal yang harus lu dengar, oke? Gak, duduk deh. Apaan sih? Sebentar. Coba lu dengerin. Lu dengerin. Kok dangdutan sih? Iya kan? Ada suara dangdut kan? Menurut lu gimana? Menurut gue ya, itu alat sadap masih ada di pembantu itu, Andre. Belum diambil sama Tante Lina. Tapi kalau menurut lu alat penyadap yang kita taruh, mereka tahu nggak ya? Kalau itu dari... Itu kan keren-keren dangdutan ya? Gue yakin sih Tante Lina belum tahu ya. Soalnya, ya kalau tahu nggak mungkin lah. Sampai sore dangdutan kayak gitu. Buktinya kemarin pas kita ketemu, Tante Lina biasa aja kan? Nggak ngomong apa-apa. Benar nggak sih? Ya juga sih. Yaudah, kalau gitu pusing gua. Kalau gitu menurut lu langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Pokoknya aku pasti akan selalu jagain kamu. Karena dalam botol ini aku bisa ngebayangin waktu Nur lagi bahagia menari-nari di waktu senja di Pulau Bali. Kit. Apa sih dia ngomong sama Toples? Kayaknya Kentos lagi halu tingkat tinggi tuh Mbak. Aku dengar lo ngomong apa itu. Tos, ngapain sih? Gila ya? Terus Ya, Mak. jangan sampai teman-teman kantor lihat loh kamu ngomong sama tuh Toples. Kamu kan tim saya. Hah? Malu loh saya kalau kamu gila. Wow. Ini mesti lo ini bikin gosip. Enggak kok Mbak Nak, saya tuh nggak gila, saya masih waras. Malahan, Kentos tuh lagi happy banget. Nih, Kentos dapat oleh-oleh dari cahaya hatiku, baby gemoy, si Nur. Pengen. Itu happy. You happy loh, Kentos happy banget. Bahagia aku nggak terkira Mbak, mendapatkan hal seperti ini dari Nur. Aku yakin Nur pasti sangat memikirkan masak-masak. Hal istimewa apa yang akan diberikan kepada aku. Inilah hasilnya. Seonggok kerang
Kalau mau ngeliatin tuh ya orangnya. Masa ngeliatin begituan? Cupu. Culun. Wuh. Kalau cuma ngeliatin orangnya Mbak, itu nggak out of the box. Kalau hal seperti itu Mbak, sudah di luar alam bawah sadar saya. Kalau ini kan beda. Ya gak? Sini. Sini. Asal Mbak nggak tahu ya, cowok kalau dikasih hal-hal seperti ini, suatu benda yang istimewa, itu senangnya bukan main loh Mbak. Happy banget. Tahu nggak kenapa? Tanya dong. Kenapa? Karena kalau cowok itu lagi kangen sama pasangannya dan nggak bisa ketemu, benda inilah yang mewakilkan keberadaannya. Oh iya. Oh, so sweet. Mbak, kita jadi meeting kan? Jadi, yuk. Ayo. Meeting ya? Iya lah. Ya udah. Tapi saya izin keluar dulu ya Mbak ya. Bentar doang. Cowok kalau lagi bucin di luar nalar banget ya Mbak. Dikasih gituan aja seneng banget. Oh, itu kamu mau ngantar buat Ko Didi? Iya, ini teh Nay habis nyiapin makanan yang sehat-sehat buat Ko Didi supaya dia cepat sembuh, bisa pulang ke rumah. Ya Allah, sampai segitunya. Sebenarnya Nay teh hanya ngerasa bersalah aja sih, Bu. Dan Nay nggak mau banget ngulangin kesalahan yang sama waktu itu ngasih pepes jamur ke Ko Didi sampai dia sakit. Oh, terus kamu nggak mau kirim buat si Alip? Ini Nay udah siapin lebih kok buat Mas Alif juga. Masya Allah. Nay teh jahat gak sih Bu ke Ko Didi? Kenapa tuh kamu ngomong kayak begitu? Ya, Nay teh nggak pengen aja Ko Didi naruh harapan ke Nay, sedangkan hatinya Nay kan. Maksudnya kamu ke Alip hatinya? Ya tapi Mas Alifnya teh juga ada yang merhatiin. Dia kan deket banget sama Mbak Natasha. Udah tuh, kamu tuh jangan pesimis kayak begitu. Jodoh itu di tangan Allah. Yang penting kita ikhtiar, usaha, doa. Ya. Udah sana, kamu antar dulu makanannya. Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Salaman ya. Ya, Mbak. Ini kliennya minta di-cancel ketemuannya. Padahal tadi minta buru-buru ketemu. Ya, reschedule aja, susah banget. Oke, Mbak. Yang mana ya yang cocok ya? Mbak lagi hobi sama tanaman ya? Enggak. Oh, buat ngasih seseorang ya. Yes. Mau ngasih siapa, Mbak? Ada aja. Tumben-tumbenan banget lihat tanaman kayak gitu. Nah, Kamu, ayo apa yang mau, Mbak? Ayo, Mbak. Mau kemana, Mbak? Ikut aja. Buka. Ayo, nggak usah bingung.